Pernah nggak sih kamu merekomendasikan sebuah kafe ke teman? Atau sebaliknya, batal beli sesuatu cuma gara-gara lihat ulasan jelek? Nah, seberapa besar sih kekuatan obrolan sederhana kayak gitu? Apa benar omongan pelanggan itu bisa jadi penentu hidup matinya sebuah bisnis? Yuk kita bedah jawabannya lewat sebuah kasus nyata. Oke, cerita kita mulai dari sebuah toko fashion anak muda di Manokwari. Namanya Rafne Store 97. Coba bayangin deh, sebuah distro keren yang jadi tempat andalan buat anak-anak muda di sana biar tampil gaya. Tapi, di balik citranya yang keren itu, ternyata ada masalah besar yang lagi mengintai. Jadi gini, di tahun 2022 bisnis mereka tuh lagi di puncak-puncaknya, penjualan lancar jaya. Tapi, entah kenapa, begitu masuk tahun 2023, suasananya berubah drastis. Tiba-tiba aja penjualan mereka terjun bebas. Coba deh, kita lihat angkanya langsung. Dari 230 juta rupiah di tahun 2022, pendapatan mereka anjlok ke sekitar 148 juta cuma dalam 10 bulan pertama di 2023. Ini bukan cuma penurunan biasa loh, ini udah lampu merah, tanda bahaya yang serius banget buat kelangsungan bisnis mereka. Nah, pertanyaannya, apa yang salah? Si pemilik toko punya firasat nih. Anehnya, kecurigaannya itu bukan ke masalah harga atau kualitas produk, tapi ke sesuatu yang nggak kelihatan, omongan orang. Dia curiga ada rumor-rumor negatif yang menyebar dari mulut ke mulut dan ngerusak reputasi tokonya. Nah, inilah yang dalam dunia marketing kita kenal sebagai word of mouth atau disingkat WOM. Gampangnya, ini tuh semua obrolan pelanggan tentang sebuah bisnis, mau itu yang bagus-bagus kayak pujian atau yang jelek-jelek kayak keluhan. Jadi, lupain deh iklan mahal di TV atau baliho-baliho gede. Word of mouth itu bisa dibilang iklan paling jujur dan paling kuat. Karena ini pemasaran yang dilakuin sama orang, buat orang. Pengalaman satu pelanggan yang diceritain ke orang lain. Alami dan yang paling penting, jauh lebih dipercaya. Seberapa kuat emangnya? Ada riset yang nunjukin 89% orang di Indonesia itu lebih percaya omongan teman atau keluarganya daripada iklan manapun. Coba bayangin, hampir 9 dari 10 orang. Ini kekuatan yang dahsyat banget, yang benar-benar bisa menentukan nasib sebuah bisnis. Untuk membuktikan firasat si pemilik toko tadi, para peneliti dari STIE Mahesa Manokwari akhirnya turun tangan. Mereka nggak mau cuma sekedar nebak-nebak, mereka mau cari jawaban pasti pakai data. Mereka langsung aja nanya ke sumbernya, 40 orang pelanggan Rafmo Store 97. Dan mayoritasnya, 55% ternyata adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, ini kan pas banget ya, karena merekalah target pasar utama distro ini. Jadi data yang didapat udah pasti relevan banget. Prosesnya dibikin simpel. Pertama, mereka sebar kuesioner ke 40 pelanggan tadi. Kedua, mereka tanya, apa sih yang pernah didengar atau diomongin soal toko itu? Terakhir, semua data dianalisis buat dicari polanya. Apa benar omongan-omongan itu ngaruh ke keputusan mereka buat belanja? Dan setelah semua data diolah, jawabannya pun keluar. Hasilnya benar-benar membuka mata. Angka-angka ini mengungkap segalanya. Ini dia angka kuncinya, 63,5%. Satu angka ini adalah jawaban dari semua misteri kenapa penjualan Rafsters 97 bisa anjlok. Jadi, apa artinya angka itu? Artinya, 63,5% keputusan pelanggan untuk belanja atau enggak di toko itu bisa dijelaskan oleh word of mouth. Bukan karena iklan, bukan diskon, tapi murni karena omongan orang. Gede banget kan pengaruhnya? Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Pengaruh dari omongan pelanggan itu 63,5%. Sementara semua faktor lain, kayak iklan, harga, lokasi, promosi, kalau digabungin semuanya, cuma nyumbang 36,5%. Jelas banget kan siapa pemenangnya? Reputasi di antara pelanggan jauh lebih kuat dari strategi marketing apapun. Jadi, udah nggak bisa dibantah lagi. Penelitian ini ngasih bukti kuat, word of mouth itu punya dampak yang positif dan signifikan banget ke penjualan. Firasat si pemilik toko tadi 100% benar. Oke, buktinya udah ada. Pertanyaan selanjutnya kan, kenapa bisa gitu? Kenapa omongan dari mulut ke mulut ini bisa sekuat itu? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil buat bisnis manapun? Ternyata, word of mouth yang efektif itu ada 3 tindakan kuncinya. Pertama, pelanggan mulai membicarakan pengalaman positif mereka. Terus, levelnya naik. Mereka mulai mempromosikan alias aktif ngajak orang lain buat datang. Dan puncaknya, mereka sampai mau merekomendasikan produk-produk tertentu yang mereka suka. Nah, 3 hal inilah yang harus dikejar setiap bisnis dari pelanggannya.
Jadi, pelajaran terbesar dari kasus Rafnil Store 97 ini apa? Sebenarnya simple. Lupakan dulu budget iklan yang jor-joran, strategi marketing paling ampuh yang bisa kamu punya adalah menciptakan pengalaman yang luar biasa buat pelanggan. Bikin mereka begitu seneng, sampai nggak bisa berhenti cerita soal kamu ke orang lain. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini bukan cuma buat Raven Store 97, tapi buat kita semua. Buat bisnis kamu, brand kamu, atau bahkan, diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi nggak ada di situ buat denger, sebenarnya apa sih yang orang-orang katakan tentang kamu? Pernah nggak sih kamu merekomendasikan sebuah kafe ke teman? Atau sebaliknya, batal beli sesuatu cuma gara-gara lihat ulasan jelek? Nah, seberapa besar sih kekuatan obrolan sederhana kayak gitu? Apa benar omongan pelanggan itu bisa jadi penentu hidup matinya sebuah bisnis? Yuk kita bedah jawabannya lewat sebuah kasus nyata. Oke, cerita kita mulai dari sebuah toko fashion anak muda di Manokwari. Namanya Rafne Store 97. Coba bayangin deh, sebuah distro keren yang jadi tempat andalan buat anak-anak muda di sana biar tampil gaya. Tapi, di balik citranya yang keren itu, ternyata ada masalah besar yang lagi mengintai. Jadi gini, di tahun 2022 bisnis mereka tuh lagi di puncak-puncaknya. Penjualan lancar jaya. Tapi, entah kenapa, begitu masuk tahun 2023, suasananya berubah drastis. Tiba-tiba aja penjualan mereka terjun bebas. Coba deh, kita lihat angkanya langsung. Dari 230 juta rupiah di tahun 2022, pendapatan mereka anjlok ke sekitar 148 juta cuma dalam 10 bulan pertama di 2023. Ini bukan cuma penurunan biasa loh, ini udah lampu merah, tanda bahaya yang serius banget buat kelangsungan bisnis mereka. Nah, pertanyaannya, apa yang salah? Si pemilik toko punya firasat nih. Anehnya, kecurigaannya itu bukan ke masalah harga atau kualitas produk, tapi ke sesuatu yang nggak kelihatan, omongan orang. Dia curiga ada rumor-rumor negatif yang menyebar dari mulut ke mulut dan ngerusak reputasi tokonya. Nah, inilah yang dalam dunia marketing kita kenal sebagai word of mouth atau disingkat WOM. Gampangnya, ini tuh semua obrolan pelanggan tentang sebuah bisnis, mau itu yang bagus-bagus kayak pujian, atau yang jelek-jelek kayak keluhan. Jadi, lupain deh iklan mahal di TV atau baliho-baliho gede. Word of mouth itu bisa dibilang iklan paling jujur dan paling kuat. Karena ini pemasaran yang dilakuin sama orang, buat orang. Pengalaman satu pelanggan yang diceritain ke orang lain. Alami dan yang paling penting, jauh lebih dipercaya. Seberapa kuat emangnya? Ada riset yang nunjukin 89% orang di Indonesia itu lebih percaya omongan teman atau keluarganya daripada iklan manapun. Coba bayangin, hampir 9 dari 10 orang. Ini kekuatan yang dahsyat banget, yang benar-benar bisa menentukan nasib sebuah bisnis. Untuk membuktikan firasat si pemilik toko tadi, para peneliti dari STIE Mahesa Manokwari akhirnya turun tangan. Mereka nggak mau cuma sekedar nebak-nebak, mereka mau cari jawaban pasti pakai data. Mereka langsung aja nanya ke sumbernya, 40 orang pelanggan Rafmo Store 97. Dan mayoritasnya, 55% ternyata adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, ini kan pas banget ya, karena mereka lah target pasar utama distro ini. Jadi data yang didapat udah pasti relevan banget. Prosesnya dibikin simple. Pertama, mereka sebar kuesioner ke 40 pelanggan tadi. Kedua, mereka tanya, apa sih yang pernah didengar atau diomongin soal toko itu? Terakhir, semua data dianalisis buat dicari polanya. Apa bener omongan-omongan itu ngaruh ke keputusan mereka buat belanja? Dan setelah semua data diolah, jawabannya pun keluar. Hasilnya bener-bener membuka mata. Angka-angka ini mengungkap segalanya. Ini dia angka kuncinya, 63,5%. Satu angka ini adalah jawaban dari semua misteri kenapa penjualan Rafsters 97 bisa anjlok. Jadi, apa artinya angka itu? Artinya, 63,5% keputusan pelanggan untuk belanja atau enggak di toko itu bisa dijelaskan oleh word of mouth. Bukan karena iklan, bukan diskon, tapi murni karena omongan orang. Gede banget kan pengaruhnya? Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Pengaruh dari omongan pelanggan itu 63,5%. Sementara semua faktor lain, kayak iklan, harga, lokasi, promosi, kalau digabungin semuanya, cuma nyumbang 36,5%. Jelas banget kan siapa pemenangnya? Reputasi di antara pelanggan jauh lebih kuat dari strategi marketing apapun. Jadi, udah nggak bisa dibantah lagi. Penelitian ini ngasih bukti kuat, word of mouth itu punya dampak yang positif dan signifikan banget ke penjualan. Firasat si pemilik toko tadi 100% benar. Oke, buktinya udah ada. Pertanyaan selanjutnya kan, kenapa bisa gitu?
Kenapa omongan dari mulut ke mulut ini bisa sekuat itu? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil buat bisnis manapun? Ternyata, word of mouth yang efektif itu ada 3 tindakan kuncinya. Pertama, pelanggan mulai membicarakan pengalaman positif mereka. Terus, levelnya naik. Mereka mulai mempromosikan alias aktif ngajak orang lain buat datang. Dan puncaknya, mereka sampai mau merekomendasikan produk-produk tertentu yang mereka suka. Nah, 3 hal inilah yang harus dikejar setiap bisnis dari pelanggannya. Jadi, pelajaran terbesar dari kasus Rafnil Store 97 ini apa? Sebenarnya simple. Lupakan dulu budget iklan yang jor-joran. Strategi marketing paling ampuh yang bisa kamu punya adalah menciptakan pengalaman yang luar biasa buat pelanggan. Bikin mereka begitu seneng, sampai nggak bisa berhenti cerita soal kamu ke orang lain. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini bukan cuma buat Raven Store 97, tapi buat kita semua. Buat bisnis kamu, brand kamu, atau bahkan, diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi nggak ada di situ buat denger, sebenarnya apa sih yang orang-orang katakan tentang kamu?